Shalom students, John level, John 1, John 2, and John 3. How are you today? We hope you are in good condition. Please stay healthy and also keep spirit to follow our lesson. Let's pray before we start our lesson. Let's pray. Dear Lord Jesus, we really thank you for your blessing, for your guidance, for your loving, so we can be here today in our home, in our place. And we thank you for this time we want to learn about thematic. Please help us and guide us. Give us wisdom to understand our lesson today. Thank you Lord Jesus, in your name we pray to you. Amen. Nah, anak-anak teacher, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, kita akan belajar menjelaskan keberagaman ekonomi di Indonesia. Yang kedua, kita belajar menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari sebuah teks yang dibaca. Yang ketiga adalah menjelaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, keempat, menjelaskan sikap toleransi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah dengan tepat. Nah, anak-anak teacher, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang posisi Indonesia yang sangat strategis, di mana Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, hal ini tentu memberikan pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Selain itu, aktivitas penduduk di Indonesia juga dipengaruhi oleh kenampakan alam yang terdapat di Indonesia. Kita sudah beberapa kali mempelajari keragaman kenampakan alam di Indonesia kan? Ada dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, pegunungan, pantai, dan lain-lain. Nah, perbedaan kenampakan alam di setiap daerah di Indonesia tentunya mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia sangat beragam juga loh, di antaranya dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata. Nah, bagaimana di lingkungan sekitar tempat kamu tinggal? Kegiatan ekonomi di bidang apa yang paling banyak dikerjakan oleh masyarakat di sana? Kamu bisa memperhatikannya ya, kamu bisa mencoba mencari tahu ya. Sekarang kita akan mencoba melihat keragaman ekonomi yang ada di daerah pantai. Nah, seperti kita tahu, Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga di Indonesia ada banyak sekali pantai yang tersebar di seluruh negeri. Nah, di buku halaman 97 kalian dapat melihat beberapa pantai terkenal yang ada di Indonesia. Lalu, jenis kegiatan ekonomi apa sajakah yang dilakukan masyarakat di daerah pantai? Kita akan lihat sama-sama ya. Di daerah sekitar pantai, kita bisa menemukan berbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti penginapan, ada restoran, toko pakaian, toko cenderamata, dan pasar tradisional. Selain itu ada juga tempat pementasan seni dan festival. Nah, sekarang kamu bisa menambahkan ya. Mungkin ada lagi jenis usaha lain atau kegiatan ekonomi lain yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar pantai. Nah, kamu bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita akan belajar tentang gagasan pokok dan informasi baru. Ya, kita sudah belajar berulang-ulang bagaimana kita menemukan gagasan pokok dan juga informasi baru dari sebuah teks yang telah kita baca.
Nah, sekarang kita akan mencoba lagi untuk menemukan gagasan pokok dan informasi baru dari teks halaman 95. Bali dalam pesona keragaman. Bali, salah satu provinsi di Indonesia, telah lama dikenal sebagai pulau yang menawarkan berbagai bentuk keunikan yang luar biasa. Dikenal dengan sebutan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura, Bali berhasil memikat hati masyarakat dunia dengan seni, budaya, dan masyarakatnya. Penduduk yang ramah dan bersahabat menjadi salah satu kelebihan Bali sebagai tempat pariwisata kelas dunia. Keramah tamahan masyarakat ini membuat para turis merasa nyaman dan diterima sebagai bagian dari masyarakat Bali. Masyarakat Bali sendiri memiliki beragam aktivitas ekonomi. Banyak yang melakukan kegiatan di sektor jasa, yakni jasa pariwisata. Hal ini karena Bali masih menjadi salah satu pilihan destinasi dunia yang tentunya menyerap banyak tenaga kerja di sektor pariwisata. Akan tetapi, masih banyak pula masyarakat Bali yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri rumahan. Sektor industri di Bali antara lain bergerak di bidang industri ukiran, anyaman, tenunan kain, hingga tekstil. Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu. Agama Islam merupakan agama terbesar kedua di Bali. Selanjutnya ada agama Kristen, Katolik, dan Buddha. Toleransi antar umat beragama yang terdapat di Bali amat tinggi dan patut dijadikan contoh bagi kita semua. Umat beragama selain Hindu yang ada di Bali menunjukkan sikap toleransi saat umat Hindu merayakan Nyepi atau saat umat beragama lain sedang melaksanakan ibadah. Tidak sedikit pura yang berdiri berdampingan dengan masjid, wihara, atau gereja. Semuanya saling menghormati perbedaan yang ada. Nah, dalam paragraf kedua, bacaan kita tadi kita bisa menemukan beragam aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Nah, untuk paragraf kedua ini yang menjadi gagasan atau ide pokoknya adalah ragam aktivitas ekonomi. Kenapa? Karena di situ dijelaskan berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Bali ya. Nah, di paragraf 2 ini kita juga bisa menemukan informasi baru ya. Nah, bagi Miss Kori, informasi baru yang Miss Kori dapatkan dalam paragraf 2 ini adalah sektor industri di Bali itu bergerak di bidang industri, diantaranya ada industri ukiran, anyaman, tenunan kain, hingga tekstil. Nah, kita sudah melihat berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Ada keberagaman budaya, suku, agama, bahasa, bahkan kegiatan ekonomi juga beragam. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah banyaknya keberagaman yang ada di negara kita. Yang paling penting untuk kita ingat adalah meskipun kita beragam, tetapi kita disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita untuk mempertahankan keutuhan negara kita. Ya, salah satunya adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan kita semua. Lalu, bagaimana kita bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan kita? Apa yang perlu kita lakukan? Mari kita sebagai masyarakat Indonesia yang meskipun berbeda, kita saling menerima, saling menghormati, saling menjaga, dan tentunya saling mengasihi. Seperti firman Tuhan sendiri berkata kepada kita, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang sama-sama berharga. Ya, pertanyaan bagi kita adalah mengapa kita perlu menjaga persatuan dan kesatuan? Ya, tentunya supaya kita sama-sama kuat
ya. Dan ketika ada ancaman yang datang dari dalam ataupun dari luar bangsa kita bisa menghadapinya. Kita tidak mudah goyah, tidak lemah, dan tidak mudah runtuh. Sehingga kita tetap mempertahankan NKRI. Nah, kita juga bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita ketika kita memiliki rasa toleransi. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Ketika kita memiliki rasa toleransi yang tinggi dalam diri kita bisa menghindari yang namanya konflik atau perpecahan atau permusuhan yang bisa meruntuhkan persatuan kita. Ya, toleransi bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja, termasuk ketika kita berada di sekolah. Nah, apa saja contoh toleransi yang bisa kita terapkan di sekolah? Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya anak-anak teacher. Semoga kita bisa melakukan apa yang kita sudah pelajari hari ini ya. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your blessing, for your guidance, so we can follow our thematic lesson today. Now we want to continue our activities. Please help us and bless us. In Jesus Christ we pray to you. Amen. See you and God bless you.